Baik sahabat bio, hari ini kita akan refinish meja panjang ini ya. Nanti kita akan finishing sanded finish. Jadi sanded finish itu hanya dengan sanding sealer, nanti kita akhiri dengan menggunakan beeswax ya. Jadi nanti prosesnya kita ikuti ya. Ini mejanya seperti ini. Ini yang sudah usang ya, udah lama. Terus kita akan refinish dengan finishing yang saya sampaikan tadi. Yang pertama-tama kita lihat mejanya seperti ini ya. Ini ternyata banyak kotorannya karena sudah lama banget. Oke, setelah itu kita akan kerok ya. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan alat, kita cukup bisa dengan menggunakan kaca. Nah, kaca ini tentunya kaca yang tipis ya. Oke, kita tunjukkan kaca seperti ini. Kalau mau motong kacanya, nah kita bisa lakukan seperti ini. Kita potong di tengah, terus kita potong seperti ini. Ini nanti bentuknya cekung ya, jadi cekung ini tidak lurus, jadi biar nanti tajam. Nah, ini suaranya sudah kelihatan kalau ini tajam ya. Nah, ini cukup mudah. Tentunya kalau finishingnya tebal ya nanti sebenarnya harus menggunakan alat istilahnya belt sander atau pakai gerinda gitu. Cuman kalau pakai gerinda atau belt sander terlebih dahulu, biasanya finishing itu akan nempel di amplasnya, jadi akan boros di amplas. Nih, nah ini ada. Nah, ini cukup mudah. Nah, ini lapisan seperti ini lapisan ngaret ya, kayak kalau kena finishing ya. Jadi kalau di amplas, setelah amplasnya akan boros. Nah, jadi setelah ini kita buat amplas. Oke, untuk langkah kedua kita tahap pengamplasan ya. Setelah tadi kita kerok, udah sempurna, terus amplas apa saja yang kita butuhkan. Ini ada 120, 180, 240 itu ya. Jadi kalau masih ada yang kasar-kasar atau masih luka kurang sempurna, di 120 dulu, nanti baru 180, terakhir 240. Itu untuk manual, misalnya manual. Kalau mau pakai alat itu pakai kita hand sander seperti ini ya, bisa yang kecil, bisa ini yang lebih besar seperti ini. Jadi ada hand sander yang lebih kecil. Terus biasanya kalau para bisa pakai gerinda. Nah, ini saya pakai amplas ya, tadi saya bisa digunakan seperti ini ya, misalnya sampai nanti hasilnya benar-benar siap untuk di finishing, misalnya seperti itu. Untuk pakai sander seperti ini ya. Oke, setelah tadi diamplas ya, sudah diamplas semua, kita bersihkan, diamplas sampai 240 ya. Ini seperti ini bisa dilihat ya. Terus setelah itu kita akan campurkan sanding sealer ini dengan air ya. Pencampurannya 2:1. Oke, kita lihat ini sanding sealernya seperti ini. Terus kita aduk dulu sebelum pemakaian. Oke, setelah merata kita campurkan airnya. 2:1. Jadi 2:1 itu sandingnya yang 2, airnya yang 1 ya.
Oke, setelah kita aduk rata, kita singkirkan airnya. Setelah itu tadi sudah kita bersihkan ya, ini ya, sudah kita bersihkan. Kita langsung aplikasikan sanding sealer ini ke media mejanya. Teman-teman nanti bisa juga dengan spray ya, kalau memang ada alatnya. Tapi kalau tidak punya alat atau spray gun, kompresor, cukup dengan dikuas seperti ini. Bisa jadi juga dengan kuas yang serabut ya. Kalau mau halus nanti kuasnya dibungkus dengan kain bal ya. Ini udah nampak ya, kalau dibasahin kelihatan. Karena ini natural sanded finish, jadi nanti kita akan sanding beberapa kali, terakhir nanti di wax. Nanti kita akan ulang beberapa kali untuk menghasilkan finishing yang benar-benar yang dibilang sanded ya. Sanded hanya menggunakan sanding sealer dan beeswax nanti. Baik, setelah diamplas ya, kita sebenarnya harus diulangi sekali lagi atau 2 kali lagi. Jadi kalau natural sanded finish memang harus perfect di sandingnya ya, sanding sealernya. Jadi kalau cuma 2 kali mungkin masih kurang ya, dia harus menutup di pori. Jadi paling enggak 3-4 kali, bisa lebih, itu bisa menghasilkan natural yang memang benar-benar bisa water repellent ya. Jadi air tidak akan masuk. Nah, nanti kita setelah itu di beeswax untuk lebih bagusnya, jadi perlindungan. Nanti kalau memang setelah itu beeswaxnya sudah menghilang lagi, bisa di beeswax lagi. Oke gitu. Setelah itu kita amplas ya sanding sealernya sebelum kita beeswax. Ini kalau mau lebih padat lagi bisa dengan sander ya. Yang di sini sanding sealernya diperlukan untuk menutup pori-pori kecilnya ini ya, jadi biar air tidak masuk. Oke, selesai untuk tahapan sandingnya atau pengamplasan. Habis ini kita beeswax. Setelah tadi kita sanding berulang kali ya, jadi berulang kali, fungsi sealernya tadi mungkin sudah saya jelaskan. Intinya kalau sanding sealer lebih utamanya untuk menghaluskan permukaan, membantu menghaluskan permukaan, bulu naik dipotong. Tapi karena ini natural sanded finish, jadi kenapa sanding sealernya harus berulang-ulang, itu fungsinya tadi ya. Jadi biar kalau berulang-ulang porinya itu sudah tertutup, jadi kalau kita sebut water repellent nanti sudah bisa. Nah, kita lebih bagusnya lagi kita aplikasikan biopolis beeswax untuk membantu menambah kerapatannya selain tampilannya ya. Kita ambil seperti ini ya, orang molis atau nyemir ya sebenarnya, tapi ini natural, ini khusus untuk kayu ya. Ini sampai benar-benar kita oles padat. Nanti setelah semua rata kita baru oles dengan kain yang kering. Bagus lagi dengan polisher ya,
jadi nanti beeswax-nya bisa masuk dengan sempurna. Nanti jangan langsung dilap atau dipolis, kita tunggu beberapa menit, 5 mungkin sampai 10 menit, biar waxnya meresap dulu, baru kita poles dengan kain kering atau alat poles. Oke, tampilannya seperti ini ya. Jadi kita lihat ada minyaknya. Kita bisa. Oke, Salvet Bio. Ini kita tunggu kurang lebih 5-10 menit, baru kita buffing dengan kain bersih atau dengan mesin polis. Inilah hasil restorasi meja slab ya, yang kita sudah aplikasikan dengan Deco Finishing Natural Sanded Finish. Kita menggunakan sanding sealer dan beeswax. Kita akan cek water repellentnya ya. Tadi yang kita sudah cek dengan air, ya, airnya mengalir dengan sendirinya. Ini cocok untuk meja makan dan yang berkaitan dengan makanan, karena beeswax-nya sendiri itu sudah food grade sama food safe. Terima kasih.